Kalau sujud saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan Gusti Allah ini. Masa iya sih Pak? Pak, kita lagi memperingati lahirnya manusia yang karena beliau kita ada, kepada Rasul masih Gusti Raya ini. Mau semangat? Mau semangat? Ayo kita semangat. Saya tanya. Boleh. Masjid-masjid yang ada di tempat kita ini, di Sidomulyo ini, di Seloretno ini, bagus-bagus atau tidak? Alhamdulillah. Musola yang ada di Mustika ini megah-megah apa tidak? Oh, berapa musola pakai AC sekarang ini? Betul ya? Tapi maaf Bapak Ibu, lihatlah fungsi masjid dan musola yang ada di tempat kita sekarang. Nggak ubahnya layaknya sebuah museum. Tahu museum? Tempat penitipan barang-barang antik. Di masjid kita sekarang, tengok sebelah kita, rata-rata 50 tahun ke atas. Barang antik. Sementara anak-anak mudanya mana? Oh, anak-anak mudanya asik nyari warung-warung kopi di pinggir jalan. Betul. Makanya mohon maaf dulu, saya minta maaf sebelumnya. Saya dari semenjak datang sampai masuk ke masjid ini, bahkan masuk ke masjid ini saya tambah bersyukur kepada Allah kita punya Jabal Rahmah. Masjid kita ini bagus, besar, pakai AC, katanya untuk jamaah nyaman ibadah. Betul? Alhamdulillah. Kegiatan beragama juga sebagai ahli sunnah wal jamaah ada terus. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj. Betul? Majelis taklim ibu-ibu ada kan? Majelis taklim bapak-bapak juga ada kan? Alhamdulillah. Makanya tadi kata Ustaz Musli kasih tahu ke saya, alhamdulillah syukur. Masjid Jabal Rahmah kalau sholat berjamaah selalu penuh. Terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat depan sini. Kalau udah subuh Jabal Rahmah penuh sampai keluar. Tidak ada yang masuk. Keluar semua. Ini nyengir tapi mikir ya Pak ya. Nyengir tapi mikir karena dalam Al-Quran itu ditegaskan apa? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakah. Orang yang gemar memakmurkan masjid, mereka mempunyai ciri apa? Pertama, mereka beriman kepada Allah. Banyak kan dari kita Bapak Ibu sekalian, maaf ya. Banyak dari kita di Seloretno ini, di Mustika saja, di Kurmas Mustika saja. Banyak kita di Kurmas ini Pak, baru ingat Allah saat kepala kita terbentuk tembok. Kalau sudah terbentuk tembok, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang baru ingat Allah ketika sedang ada masalah. Ini maaf, kalau lagi ada masalah ibu cakep Pak orang Kurmas, zikir gak berhenti. Ya Allah. Sholat belum azan nyampe Jabal Rahmah. Sama Eropa di sama guru-guru saya yang lain langsung dekat saat itu. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu selesai masalah, jalan ke Jabal Rahmah kesasar lagi Pak. Ini Jabal Rahmah Jakarta ya, bukan di sini. Kalau di sini sih sama. Jakarta. Di dalam masjid kita diajarkan ukhuwah Islamiyah yang baik. Bahkan maaf, banyak dari kita umat Islam itu bisa bangun masjid tapi tidak mampu mendirikan masjid.
Kita bisa bangun masjid bagus, besar, megah, tapi bagaimana menghidupkan masjid? Kita kalah dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Maaf sekali, ini bukan buat saya sendiri. Ada satu kejadian pahit. Di dekat rumah kami itu ada sebuah gereja. Namanya gereja Gandari. Subhanallah. Mungkin lebih gede jamaah daripada gereja. Jamaahnya pun nggak seberapa banyak, Pak, sedikit saja. Beda sama jamaah Jawa Ramai. Cuma yang saya bikin iri, kegiatan gereja tersebut, saudara-saudara kita yang Islam, itu sudah hampir setiap hari. Senin kebaktian bapak-bapak, Rabu kebaktian ibu-ibu, Jumat kebaktian anak-anak muda, Sabtu Minggu kebaktian gereja, Pak. Enggak jauh lebih gede lebih besar daripada masjid kita ini. Sementara masjid-masjid kita di Sidoarjo ini masih banyak, Pak. Masjid Jumat jam 9 pagi buka, Jumat jam 2 petang tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang di sini masjid juga sekarang. Ini terjadi saat ini. Makanya saya mau pesan, dan ini harus menyebar. Saya berharap ini harus menyebar. Para agnia yang mempunyai uang mau cita-cita bangun masjid, stop dulu. Ini kita di Lampung sudah terlampau banyak masjid, Pak. Sementara jamaahnya jamaah liar semua. Tahu kan jamaah liar? Yang ketika lagi pas lewat doa zuhur baru sholat. Ini jamaah liar, Pak. Sudah stop untuk bangun masjid. Lebih baik anggaran dana untuk pembangunan masjid dititipkan di masjid yang ada untuk menghidupkan masjid itu sendiri. Setuju? Iya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika masuk ke dalam satu kampung yang belum cuma apa? Masjid lebih bagus daripada rumah kita, dan anak-anak kecil masih mau mengisi masjid. Imam Syafi'i kalau melihat dua perkara ini, Pak, gembira. Kenapa? Karena Islam masih akan lama juga. Kita lihat sekarang ini, berapa banyak rumah-rumah yang lebih bagus daripada rumahnya orang. Padahal tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba sebelum 3 pertanyaan ini selesai. Pertanyaan, kau gunakan apa ilmu? Kau dapat dari mana ilmu? Kau dapat dari mana hartamu? Kau belanjakan kemana? Pertanyaan 3 pertanyaan ini kalau belum selesai tidak akan bergeser seorang hamba nanti di hadapan Allah di yaumil mahsyar. Ayo kita makmurkan masjid kita, Pak. Hidupkan masjid, jangan justru mencari hidup di dalam masjid. Kita prihatin saat ini, Pak. Baginda Nabi mengajarkan umat Islam tentang masjid harus seperti ikan sama air. Betul? Ikan sama air boleh terpisah nggak? Ada ikan yang terpisah sama air? Ada, ikan mati. Kalau kita umat Islam menjauhi masjid, jiwanya apa yang mati? Kalau umat Islam jiwanya di mustika ini sudah pada mati, maaf saya minta maaf sebelumnya. Tengok ikan, Pak. Ikan selama hidup berenang puluhan tahun di laut dan itu jadi asin, Pak. Ikan hidup puluhan tahun berenang di laut dan itu jadi asin. Tapi kalau ikan mati cuma tergantung situasi dan kondisi, Pak. Digaramin asin, diasemin asam. Kita umat Islam kalau jiwanya yang mati, kita akan jadi bangkai yang berjalan-jalan di atas permukaan bumi Allah. Dan yakinlah kita akan mudah diombang api oleh gelombang kehidupan di dunia ini. Baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat.
Lalu kenapa kita sekarang menjadikan masjid tidak lebih cuma sebatas tempat ibadah saja? Kalau sudah selesai sholat berjamaah, masjid-masjid kita ini tidak ada kelihatannya. Asli sudah kayak macam kuburan saja. Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjid baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah. Di dalam masjid pula baginda Nabi mengajar agama. Di dalam masjid pula baginda Nabi melakukan politik. Di dalam masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Jadi saya berharap itu jangan ada lagi Pak, kalau ada orang ngomong politik cuma ada syaratnya apa? Diatur dalam Al-Quran bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ngomong yang baik-baik tapi jangan sampai bukan politik Pak. Nggak boleh ngomong politik di masjid. Masjid itu area ibadah, tempat suci, politik kotor. Nanti dulu buka Islam apa namanya satu Islamnya. Islam itu berpolitik Pak. Apa cikal bakal politik Islam? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini cikal bakal politik Islam. Jadi jangan alergi Pak. Kalau kita umat Islam alergi dengan politik, maka yakinlah yang pegang politik kita ini cuma dari dua sisi. Siapa? Orang kafir dan orang munafik. Yang artinya kalau dua ini yang pegang, kita cuma jadi penonton di lapangan sendiri, kita akan jadi tamu di rumah sendiri lagi. Ini sudah waktunya kita umat Islam menolak kalau Rasulullah itu berpolitik dalam Islam, berpolitik di dalam masjid. Buka perjanjian Hudaybiyah, buka perjanjian Fatimah. Di mana Rasulullah membuat itu semua? Di dalam masjid. Jadi ketika ada orang yang menerangkan politik yang terpenting bukan soal pemilihan, saya nggak peduli. Yang penting cara bicaranya bil hikmah wal mau'izatul hasanah, ini saja. Tapi jangan sampai kita buta dalam politik. Islam itu berpolitik kok. Politik Islam, ini bedanya. Politik Islam warnanya cuma dua, Islam hitam putih. Itu politik Islam. Politik Indonesia nggak ada warna alias abu-abu. Ini yang repot Pak. Dan sistem politik Islam banyak dan ahli di politik Islam. Politik Indonesia 50+1 nggak akan pernah adil Pak. Nggak percaya? Nih saya kasih contoh. Ada 3 orang ulama berdebat sama 10 insinyur soal kunut. Kira-kira pegang mana? 3 orang ulama berdebat sama 10 insinyur soal kunut. Kira-kira pegang mana? Iya, kalau Islam ulama. Tapi kalau politik Indonesia 10 insinyur yang menang. Kenapa? Banyak 50+1. Betul? Cuma bagaimana nanti nasib kunut? Akhirnya ikhtilaf yang kita perbesar. Atau saya ganti, saya balik. Ada 3 insinyur berdebat dengan 10 kiai soal struktur jembatan. Kira-kira Bapak pegang mana? 3 insinyur. Tapi kalau di Indonesia saat ini 10 kiai pakai menang. Cuma nasib jembatan bagaimana? Gak akan pernah bisa. Jembatan bisa kuat baca Yasin 3 kali. Tetap ada hitungan struktur. Jadi ayo kita umat Islam ini Pak, melek secara politik. Jangan mau lagi kita tipu-tipu Pak. Capek kita dijadikan alamat saja umat Islam. Kami dari rakyat untuk rakyat, begitu jadi makanin untuk rakyat. Betul? Betul. Kita bersatu. Apalagi 2024. Maaf ya. Saya punya kawan berbagai macam agama dan mereka setuju bahwa
Setuju? Karena saya melihat sampai saat ini, setelah era Pak Harto, saya belum melihat ada pemimpin yang mau menentukan Islam. Pak Jokowi alhamdulillah sudah meresmikan hari Sabtu buat kita, alhamdulillah. Tapi sisi yang lebih besar itu tidak. Pak Harto yang kata orang Islam, yang kata orang diktator, seorang Pak Harto di akhir masa jabatannya dia masih mau membangun ribuan masjid, menekan anggota MPR saat ini untuk membangun ribuan masjid dan mengirimkan ustadz-ustadz muda ke daerah-daerah pelosok lewat program transmigrasi. Kita saat ini Pak, yang ada di sekarang ini Pak, diadu kepada kita sesama umat Islam. Makanya ya, dari silaturahmi di dalam masjid itu, ingat. Bahkan kalau kita menuju maaf sebenarnya, para pendiri bangsa kita menjadikan masyarakat Indonesia contoh dari kita masyarakat bermasjid. Nggak percaya kita ini masyarakat bermasjid. Pertama, masyarakat bermasjid. Siapapun yang masuk masjid coba sudah buka sepatu. Betul. Kenapa? Karena nggak ada warga negara kelas 1 dalam masjid. Semua sama kalau di dalam masjid. RT masuk masjid buka sendal RW masuk masjid buka sendal Ades masuk masjid buka sepatu. Yes. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Sampai presiden masuk masjid buka sepatu. Tuh, enaknya masyarakat bermasjid. Sebagai bangsa, pemimpin bangsa kita ini sadar, beliau berharap tidak ada warga negara kelas 1 ketika berhadapan dengan hukum. Betul. Semua harus sama ketika berhadapan dengan hukum. Itu dia tidak bisa. Makanya benar, saya sendiri tidak setuju kalau Indonesia menjadi negara Islam. Sudahlah, Indonesia tetap menjadi cinta diri sebagai Indonesia. Cuma ada cumanya, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ya, penduduknya mayoritas beragama Islam. Saya berharap pengen ada hukum syariat nyangkut dalam hukum negara kita. Karena memang sudah terbukti hukum syariat adalah hukum Allah yang paling adil untuk kita laksanakan. Apa contohnya sampai hukum syariat dalam Islam? Yang paling penting hukum syariat dalam Islam. Seorang pemimpin tidak boleh punya anak. Tuh hukum syariat Islam. Tuh, jadi semua bahkan Rasulullah kan punya anak. Ini dicontohkan Rasulullah. Dalam hadis baginda Nabi bersabda, "Lau Fatimah binti Muhammad sarafat an qada'a yadaha." Kalau saja Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotongnya. Kita kasih. Kenapa dalam hadis tidak disebut sebagai Fatimah anak saya? Karena mengucapkan bapaknya sendiri. Kalau bahasa saya, kalau saya mengucap, saya bilang saja, itu sikulan anak saya. Tapi kenapa dalam hadis ini baginda Nabi menyebutkan nasab secara utuh? Fatimah anaknya Muhammad. Dan ketika mengucapkan hadis ini, baginda Nabi berdiri sebagai Rasul, bukan bapak dari Sayyidatina Fatimah. Makanya hukum tegas, nggak tebak diri. Ada sama guru-guru saya, berapa banyak hadis-hadis baginda Nabi yang ditujukan ke anak-anak beliau menggunakan kalimat amar, kalimat perintah. Ihmali ya Fatimah, ihmali. Fatimah beramal kau. Fatimah sedekah